Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kashful Ulum, NPM 2310107. Kali ini saya ingin membahas tentang konsep dasar translator pada sistem pemrograman. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari translator. Jadi translator itu adalah program yang mengubah kode sumber atau source code menjadi bentuk lain agar bisa dipahami dan dijalankan oleh komputer. Dan translator itu sendiri juga berperan sebagai penerjemah antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin. Jadi intinya translator ini sebagai penerjemah bahasa manusia ke bahasa mesin atau bahasa komputer. Oke, di sini masuk beberapa jenis translator. Yang pertama ini ada compiler. Jadi compiler ini dia itu menerjemahkan seluruh program sekaligus dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin sebelum dijalankan. Dan hasilnya pun itu berupa file executable seperti exe, class, dan lain-lainnya. Contoh bahasa yang memakai compiler di sini ada C, C++, Java. Di sini ada sedikit beberapa gambaran dalam penggunaan bahasa yang memakai compiler. Jadi di sini menggunakan C atau C++. Jadi ketika dijalankan, dia itu menjalankannya dari awal sampai akhir program, dan hasilnya itu akan membuat sebuah file baru, yaitu file executable seperti yang ada di bawah ini. Masuk ke jenis yang kedua. Di sini ada interpreter, yang dimana dia itu akan menerjemahkan baris per baris saat program berjalan atau runtime tidak menghasilkan file executable. Jadi ketika ada kesalahan dalam penulisan program, maka akan berhenti saat mencapai baris itu juga. Terus contoh bahasa yang memakai interpreter di sini ada Python, PHP, JavaScript. Di sini ada sedikit foto tentang penjelasan interpreter. Jadi kalau di Python dia itu kalau dijalankan maka dia itu melakukannya secara baris per baris. Tapi kalau ada kesalahan di baris, misalkan di sini baris ketiga, maka di baris itu juga dia akan langsung berhenti. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga. Di sini ada assembler, yaitu mengubah bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah ke bahasa mesin. Ya, apa itu bahasa tingkat rendah? Jadi bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan bahasa mesin, angka 0 dan 1, dan berhubungan langsung dengan hardware komputer. Jadi intinya assembler ini yaitu bahasa yang mendekati dengan hardware komputer itu sendiri, yang langsung menuju CPU. Oke, lanjut, kita bisa tarik ke sebuah kesimpulan. Jadi di sini ada beberapa perbedaan dari ketiga translator tersebut. Kalau dari aspek input, itu yang menggunakan bahasa tinggi itu cuma compiler dan interpreter, sedangkan assembler itu dia menggunakan bahasa assembly atau bahasa yang masih menggunakan tingkat rendah. Kalau dari cara kerja, compiler dan assembler dia itu sekaligus dari awal sampai akhir langsung dijalankan, sedangkan interpreter itu dia baris per baris. Kalau dari aspek waktu terjemah, compiler dan assembler itu sebelum dijalankan, sedangkan interpreter saat dijalankan. Untuk output, compiler itu akan menghasilkan sebuah file executable kalau interpreter itu tidak ada. Kalau assembler itu sebuah mesin code atau bahasa assembly 0 dan 1 tadi. Kalau dari segi kecepatan, compiler dan assembler itu cepat. Kenapa cepat? Karena dia itu menerjemahkannya dari awal sampai akhir, beda dengan interpreter karena dia menerjemahkan baris per baris. Di sini ada beberapa contoh
Kalau dari compiler itu ada C, C++, Java, kalau interpreter, Python, PHP, kalau assembler itu ada assembly. Nah, di sini ada gambar diagram proses kompilasi. Jadi, compiler itu bekerja pada dua tahapan besar. Nah, untuk yang warna biru ini disebut dengan tahapan analisis, kalau yang merah ini disebut dengan tahapan sintesis. Nah, di tahapan analisis ini dia akan memecah, memeriksa dan memeriksa kode program. Yang pertama di sini ada analisa leksikal. Jadi di bagian ini dia akan memecah program menjadi beberapa token. Contoh, misalkan di sini int x sama dengan 10, maka akan dipecah jadi beberapa bagian. Misalkan int, x, sama dengan, 10, titik koma, semuanya dipecah. Nah, yang itu disebut dengan token. Nah, lanjut ke analisa sintaks. Jadi di bagian ini dia akan memeriksa struktur dan tata bahasa. Contoh misalkan di sini int sama dengan x10. Nah, maka sintaks salah. Kenapa salah? Karena int itu bukan variabel, melainkan tipe data. Jadi kalau ada tipe data, maka harus ada variabel yang diintegrasikan. Nah, terus kesalahan selanjutnya itu ada di x10, tidak ada pemisah dalam bentuk operator. Misalkan x tambah 10 kah atau x kurang 10, x bagi 10. Di sini tidak ada pemisahnya. Nah, lanjut di bagian semantik. Jadi di bagian ini dia akan memeriksa ataupun memastikan makna dan logikanya benar. Contohnya misalkan di sini x sama dengan halo, sementara x tadi kan tipe datanya int, maka semantiknya salah. Yang harusnya diisi angka malah diisi dengan huruf. Nah, lanjut ke tahapan sintesis. Jadi setelah dianalisis, maka di bagian pembangkit kode antara ini dia akan membuat sebuah bahasa transisi antara bahasa manusia atau bahasa pemrograman dan bahasa mesin. Lanjut ke bagian pengoptimalan kode. Jadi di bagian ini dia akan meningkatkan efisiensi kode, entah itu menghapus beberapa kode yang tidak dibutuhkan ataupun menyederhanakan operasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pembangkit kode. Jadi di bagian terakhir ini dia akan mengubah kode antara tadi menjadi bahasa sasaran, mesin code atau assembly agar nantinya bisa dipahami oleh komputer. Sedikit tambahan, jadi untuk di bagian pengelola tabel simbol ini dia berfungsi sebagai menyimpan informasi baik itu variabel, tipe data atau fungsi ke dalam database internal. Sedangkan kalau hanya penanganan kesalahan ini dia itu akan mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam kode saat proses kompilasi berlangsung, baik itu kesalahan dalam leksikal, sintaks ataupun semantik. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.